Halo para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Kali ini kami akan membahas mengenai kerjasama produksi pesawat tempur KF-21 Boramae antara Indonesia dengan Korea Selatan. Lalu bagaimana kelanjutannya? Mengutip aviasi online English Fit, Korea Selatan akan memulai produksi serial pesawat tempur KF-21 Boramae pada tahun 2024. CNN Indonesia, Republik Indonesia komitmen lanjut kerjasama proyek jet tempur KF-21 dengan Korea Selatan. Korea Selatan siap memulai produksi jet tempur KF-21 tahun ini. Seperti yang diumumkan oleh Badan Akuisisi Senjata Negara, perkembangan ini menandai pencapaian signifikan dalam upaya Korea Selatan mengembangkan pesawat tempur dalam negeri yang canggih. Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) bertujuan untuk menyelesaikan kontrak dengan Korea Aerospace Industries (KAI), produsen jet tersebut pada paruh pertama tahun ini. Kontrak ini akan memfasilitasi produksi KF-21 berskala besar. Dimulai pada tahun 2015, proyek pengembangan pesawat tempur ini bertujuan untuk memasukkan 120 KF-21 ke dalam Angkatan Udara Korea Selatan pada tahun 2032. Pesawat ini dimaksudkan untuk menggantikan armada F4 dan F5 yang sudah tua. Kemajuan pengujian pesawat tempur KF-21. DAPA melaporkan uji terbang 6 prototip KF-21 berhasil, termasuk penerbangan supersonik dan uji pemisahan senjata. Pengujian akan berlanjut sepanjang tahun, dengan prototip menjalani pengujian cuaca ekstrim di fasilitas Badan Pengembangan Pertahanan di Seosan. Tentang pendanaan dan keuangan, awalnya diluncurkan bersamaan dengan Indonesia. Program KF-21 Boramae akhirnya menjadi proyek yang sebagian besar ditanggung oleh negara Korea Selatan, mengingat kesulitan keuangan yang serius di negara terkait, dalam hal ini Indonesia. Proyek yang bernilai 6,1 miliar dolar hingga tahun 2026 ini menghadapi tantangan karena penundaan pembayaran dari Indonesia yang berjumlah hampir 760 juta dolar pada Oktober 2023. Perjanjian pembagian biaya ini mengharuskan Seoul membayar sekitar 60% dengan Indonesia dan KAI masing-masing menanggung sekitar 20%. DAPA mengkonfirmasi negosiasi yang sedang berlangsung dengan Indonesia mengenai rencana pembayaran terbaru untuk proyek tersebut. Republik Indonesia komitmen lanjut kerjasama proyek jet tempur KF-21 dengan Korsel. Indonesia menegaskan kembali janjinya untuk membayar Korea Selatan atas hutang yang timbul dalam pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae, juga dikenal sebagai Korean Fighter X atau KFX, Indonesia Fighter X atau IFX. Hal ini telah diselesaikan beberapa waktu lalu dan dikatakan bahwa Korea Selatan meminta pembayaran pembagian biaya atau distribusi modal untuk pengembangan jet KF-21 Boramae.
Kami tetap berkomitmen untuk melanjutkan kerjasama dengan Korea Selatan, ujar Dedi Laksmono, Direktur Teknologi dan Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Korea Foundation dan Komunitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia. Kami menyiapkan cost sharing sebesar 1,25 triliun rupiah pada tahun 2024. Namun kami memahami bahwa jumlah tersebut masih jauh dari janji sebelumnya, kata Dedi. Namun komitmen kami terhadap Korea Selatan tetap menjadi prioritas, ujarnya. Pada acara yang sama, Wo Bongle, Kepala Perwakilan Industri Dirgantara Korea, menyatakan bahwa Korea Selatan telah berupaya semaksimal mungkin untuk bekerja sama dengan pengembangan pesawat tempur ini. Ia menambahkan bahwa karena Korea Selatan telah menginvestasikan sejumlah besar uang dalam program ini, masih menunggu Indonesia untuk memenuhi kesepakatannya. Investasi kami manfaatkan dengan baik, banyak dana yang dialokasikan, dan saat ini kami menunggu kabar dari Indonesia. Kami masih menunggu sebagai kontraktor utama dan kami terus menjalin hubungan positif dengan Indonesia, kata Lee. Indonesia dan Korea Selatan bekerja sama untuk memproduksi pesawat tempur KF-21 Boramae. Proyek ini merupakan kolaborasi industri pertahanan antara Korea Selatan dan Indonesia senilai 8,8 triliun won atau lebih dari 100 triliun rupiah. Perjanjian tersebut menyebutkan Republik Indonesia akan membayar sebesar 20% dari jumlah keseluruhan. Namun Indonesia masih tertinggal dalam pembayarannya, dan negara ini baru akan memulai kembali pembayarannya pada akhir tahun 2022 yang lalu. Setelah mengembangkan dan menguji KF-21, Korea Selatan bahkan bergabung dengan kelompok negara terpilih yang memproduksi jet tempur supersonik. Di antara negara elit penghasil jet tempur supersonik, mulai dari Amerika Serikat hingga Rusia, adalah Korea Selatan. Memang untuk mencapai suatu kejayaan negara atau suatu negeri dalam hal pertahanan yang nantinya akan menjadi suatu negara produsen pesawat jet tempur canggih, memang tidaklah mudah, memerlukan sumber daya manusia yang unggul beserta pendanaan yang mencukupi, di samping bekerja sama dengan negara yang maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologinya, yang mau berbagi teknologi atau transfer teknologi ke negara kita, Indonesia tercinta ini. Kami sebagai masyarakat biasa berharap dan berdoa semoga upaya tersebut bisa tercapai untuk menyongsong Indonesia Emas. Demikian ulasan dari kami. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai dan semoga bermanfaat bagi Anda.